Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Hamba Itu Mulia atau Hina. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ke-10. Saya bacakan ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana Tuhan memandang status kami dan bagaimana kami sebagai manusia memandang satu dengan yang lain dalam hal status. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Penggolongan-penggolongan apakah terjadi di hadapan mata Tuhan? Dan pertanyaan kedua, penggolongan-penggolongan apakah terjadi di antara manusia satu dengan yang lain? Kita bertemu dalam dua golongan yang firman Tuhan ajarkan tentang hamba dan juga Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan dan hamba, pertanyaannya mana yang lebih tinggi? Pasti kita menjawabnya Tuhan yang lebih tinggi dan hamba yang lebih rendah. Kita belajar dari pandangan dan konsep manusia saja. Apakah ini sesuatu yang benar? Maka kita bisa menjawabnya, persoalan Tuhan dan hamba ada benarnya, namun ada salahnya. Apa yang dimaksud dengan ada benarnya? Di dalam organisasi ada pimpinan. Ada pimpinan yang puncak, ada pimpinan yang kemudian di bawahnya, ada pimpinan tengah, ada pimpinan yang di bawahnya lagi, subpimpinan. Jadi kepemimpinan itu dibutuhkan, manajemen kepemimpinan dibutuhkan untuk memberikan sebuah penjelasan tugas masing-masing dalam mekanisme organisasi untuk mendapatkan sebuah hasil sesuai dengan harapan. Karena tanpa manajemen yang baik, maka sebuah usaha, sebuah pergerakan, sebuah komunitas tidak akan menghasilkan juga hasil yang baik. Sehingga urutan-urutan hierarki, golongan-golongan itu dibutuhkan di dalam manajemen kehidupan. Kita tahu dengan jelas bahwa di dalam sebuah negara ada yang namanya pimpinan paling puncak, ada yang namanya legislatif, ada namanya yudikatif, ada juga namanya eksekutif. Mereka punya tugas masing-masing. Kemudian di dalam proses pemimpin yang disebut dengan eksekutif, yang melakukan eksekusi ada presiden, ada wakil, ada menteri, ada gubernur, lalu kemudian ada bupati, ada lurah, ada camat, ada RW, ada RT, maka itu adalah sebuah proses organisasi yang sangat dibutuhkan sehingga seluruh program-program itu terlaksana di dalam mekanisme kepemimpinan yang rapi, dan itu sangat dibutuhkan. Tetapi ada sebuah pandangan yang berbeda tentang golongan dan status. Tatkala kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih mulia dari orang lain, kita merasa lebih tinggi dari orang lain, ini persoalan yang dipertanyakan oleh kebenaran firman Allah. Di dalam bacaan tadi, di dalam sudut pandang Allah, di dalam secara organisasi kehidupan kita tentu ada pembedaan, tidak ada yang sama. Kalau kita berkendaraan, naik kereta api, kita naik bis malam, dengan dana yang lebih besar, maka kita dapat fasilitas lebih baik. Dengan dana yang terbatas, maka kita pun dapat fasilitas yang terbatas. Maka itu siogianya terjadi di dalam dunia pada umumnya. Tetapi sewaktu kita menilai manusia, menilai diri sendiri, menilai orang lain, lalu merasa diri lebih mulia, orang lain lebih hina, saya adalah Tuhan, lalu menganggap mereka yang ada di bawah kita adalah sebagai hamba, sebagai orang yang punya status lebih rendah atau lebih hina, maka kita perlu melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Ayat 10 dikatakan, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Siapa di sini? Setiap manusia, apapun profesinya, apapun kedudukannya di hadapan Allah, kita dikelompokkan golongan hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya, seluruh keberadaan kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Seluruh keberadaan kita semata-mata karena izin Tuhan. Seluruh keberadaan kita semata-mata karena kebaikan Allah. Betul kita ada usaha, betul kita perlu berjuang, tapi kemampuan berjuang, kemampuan berusaha, itu sumbernya semuanya berasal dari Allah. Kita mampu berpikir, otak diciptakan Tuhan. Kita mampu berbicara, mulut diciptakan Tuhan.
Kita mampu berjalan, kaki diciptakan Tuhan. Kita mampu berkarya dengan tangan kita, tangan diciptakan Tuhan. Maka kita sesungguhnya tidak punya apa-apa. Dan kita sesungguhnya hamba. Di dalam proses kemudian orang punya posisi yang berbeda satu dengan yang lain. Maka sesungguhnya perkataan yang kita perlu ucapkan di hadapan Allah. Dan ini akan menjadi sebuah nilai hidup tatkala kita berrelasi dengan orang lain. Apa yang perlu kita katakan di hadapan Tuhan? Demikianlah juga kami. Kami melakukan segala sesuatu yang ditugaskan. Hendaklah kami berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka sesungguhnya pertanggungjawaban hidup ini semata-mata seluruhnya kepada Allah. Dan setiap orang di hadapan Tuhan tidak ada status, tidak ada golongan. Semuanya hamba. Semuanya tidak ada yang berguna. Semuanya kita hidup karena berkat Allah. Semuanya hidup karena anugerah Tuhan. Semuanya hidup karena Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak pernah ada tangga yang kita bisa naiki. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak memberkati kita, tidak ada sesuatu yang kita bisa pegang sebagai milik. Baik itu harta, baik waktu kehidupan, karunia, talenta, bakat, jabatan, apapun bentuknya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak pernah ada di tangan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biar kita boleh belajar siapakah sesungguhnya hamba. Hamba yang tidak berguna adalah seluruh kita semua. Lalu siapakah Tuhan? Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang berhak menyebut dirinya Tuhan. Tetapi Tuhan hidup kita sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau kita disebut Tuhan, kita disebut direktur, kita disebut pimpinan, kita disebut sebagai ketua, kita disebut dengan jabatan-jabatan tertentu. Itu adalah proses yang dijelaskan tadi. Adalah proses organisasi yang dibutuhkan. Sehingga seluruh pekerjaan, seluruh tindakan, seluruh visi misi dalam komunitas apapun, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam pendidikan, di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia kemiliteran, itu dibutuhkan. Tetapi harus diingat, siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan kita hanya melakukan sesuatu dalam hidup yang sementara ini, melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan hati seperti itulah kita akan menjadi orang yang rendah hati. Tidak akan sombong sewaktu kita sukses, dan kita tidak akan minder sewaktu kita tidak memiliki sebuah golongan yang tinggi menurut ukuran dunia. Di hadapan Tuhan, semua kita berguna. Di hadapan Tuhan, semua kita mulia. Di hadapan Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semuanya dikasih oleh Allah, semuanya dicintai oleh Tuhan. Yang membedakan siapa kita sesungguhnya, apakah kita menjadi orang-orang yang menjaga hati dan terus hidup dalam jalan kebenaran firman Allah, atau kita menjadi orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi, kemudian menghina orang lain. Maka itulah orang-orang yang rendah di hadapan Allah. Mari sahabat seperjalanan, Tuhan hidup kita sesungguhnya hanyalah Tuhan. Dan kita hanyalah hamba-hamba yang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Belajarlah hati yang terus punya rendah hati. Hargailah setiap orang sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai dan menghargai setiap pribadi yang ada dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sesungguhnya yang mulia hanyalah Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang hina. Belajar ajarkan kami untuk menjalankan kehidupan kami dengan benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara, waktu, dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.